Al-Fasl Al-Hadi wal Ishrun, fasl yang ke-21. Akramun nas wa arfa'uhum wa a'azzuhum wa afdaluhum fid dunya wal akhirah ahlul ilmi wal ma'rifati billah. Paling mulianya manusia dan yang paling tinggi kedudukan mereka, paling afdolnya mereka di dunia dan di akhirat adalah ahlul ilm, ahli ilmu, wal ma'rifati billah, dan orang-orang yang memiliki ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala. Wa ahlu ta'ah, dan orang-orang yang ahli di dalam taat dan takwa kepada Allah. Wa dzalika zahir la khafa'a bihi wa la niza'a fihi. Dan hal itu sangat nampak dan tidak didebat, tidak bisa diperdebatkan lagi karena udah jelas. Wa ma'rifatul 'am wal khas, orang yang awam, orang yang alim semuanya tahu ya. Kalau orang-orang ahli al-ilm wa ta'ah wa taqwa itu adalah yang paling mulia di dunia dan paling mulia di akhirat. Sebaliknya, orang yang paling buruk ya sebaliknya. Orang yang tidak taat, tidak takwa, tidak belajar ilmu. Ini yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling hina di dunia, khususnya di akhirat. Walakin lamma kanat mulazamatu ta'ati lillahi wa taqwa lahu subhanahu syaqatan 'ala nafsi wa mukhalifatan li hawaha. Akan tetapi mulazamah, selalu taat, selalu takwa kepada Allah, itu memberatkan hati, memberatkan nafsu, melawan hawa nafsu. Wa musyawwisatan 'alaiha syahwatiha, dan selalu melawan, menggoncangkan syahwat ya. Allati fiha hadzuha, yang mana syahwat itu adalah keinginan setiap nafsu manusia. Wa qada'u autariha alfaniyah, dan di dalam mengikuti syahwat itu akan memuaskan nafsu setiap manusia, yang padahal mengikuti syahwat itu adalah sia-sia, akan sirna, akan sia-sia. Mulazamatu ta'ah, selalu taat kepada Allah, sulit karena di situ terdapat melawan keinginan nafsu. Selalu taat dan takwa kepada Allah sulit. Syaqah 'ala nafas, itu sangat menekan diri kita, berat di dalam melaksanakannya. Kenapa? Ya karena itu melawan ya keinginan-keinginan umumnya manusia. Orang kan inginnya bebas. Orang inginnya bebas. Di dalam taat dan takwa kepada Allah itu nggak bebas. Ya. Di situ kayak mengekang kita harus
taat patuh kepada perintah Allah dan harus menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Jadi berat gitu, tidak gampang. Ya. Semakin mulazamah itu terus seperti itu, terus istiqomah itu mulazamah, istiqomah di dalam taat, selalu melazimi ketakwaan, itu berat. Karena nafsu mengajak kita untuk berpaling dari taat. Ya. Kita kan pinginnya yang santai, kita pinginnya yang enak-enak gitu ya. Sedangkan yang enak-enak, yang santai apa itu, ya, itu semua adalah keinginan nafsu. Orang kepingin khomer seenaknya sendiri. Ya. Kenapa? Karena ya mungkin dengan hal itu dia pikirannya akan tenang. Ya. Orang mengkonsumsi sabu-sabu, narkotika itu untuk apa? Ya untuk menenangkan diri dia. Ya toh? Orang kepingin bebas, tidak terikat dengan aturan, itu adalah dorongan setiap nafsu manusia, setiap hawa nafsu. Ya. Tidak ngurusi yang halal, tidak ngurusi yang haram, tidak tahu mana yang wajib, mana yang tidak. Ajakan hawa nafsu itu kayak gitu. Kok kita diperintahkan oleh Allah, ya, untuk selalu mengekang hawa nafsu supaya taat patuh kepada Allah. Ya, selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an bima ji'tu bih, kata Rasulullah. La yu'min, tidak beriman setiap dari kalian ini sampai apa? Hawahu taba'an bima ji'tu bih. Keinginan nafsunya, hawa nafsunya ini, keinginannya itu selalu mengikuti apa yang aku bawa, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berat. Akhirnya kata beliau, karena taat ini sulit, berat, karena ajakan nafsu kita selalu mengajak kepada melanggar aturan Allah. Tidak tahu itu di depan orang, tidak tahu itu ketika sendirian, fisirri wal alam. Pokoknya hawa nafsu itu ngajak gitu terus, melanggar perintah Allah. Ya. Maka a'radu aktsarun nas an mulazamati ta'ah wa taqwa. Sehingga kebanyakan orang itu berpaling dari taat, melanggar, ya, menjauhi takwa kepada Allah. Yang wajib tidak dikerjakan, apalagi yang sunnah wajib aja tidak dikerjakan. Ya. Yang haram diterjang. Kenapa? Dorongan nafsu. Ya. Tidak peduli ini halal atau haram, tidak peduli. Pokoknya anak bisa makan. Sedang ngurusi mana yang wajib, mana yang diwajibkan sama Allah, sedang ngurusi. Pokoknya anak bisa ini, bisa itu. Ya. Hadza semuanya adalah dorongan hawa nafsu. Dan akhirnya banyak orang yang kepleset, gitu loh kata beliau, yang mengikuti nafsunya. Wa in kanu ya'rifuna wa ya'lamuna ma fi ta'ati wa taqwa minal izz. Padahal orang-orang itu tahu dengan taat kepada Allah, takwa kepada Allah itu akan membuat dia mulia, padahal dia tahu. Tapi kenapa? Karena itu tadi, kepancing sama nafsunya. Wal karamati wasyarafi wal karamati warifati fid dunya wal akhirah. Tahu. Wa malu ila syahwati wal ladzat, dan mereka lebih condong untuk ikut terhadap nafsunya, terhadap syahwatnya,
yang mengajak selalu mencari yang lezat, yang enak, ya, menurut nafsunya. Bal ilal muharramati wal mukhalafat, bahkan walaupun itu haram, melanggar aturan-aturan Allah. Lima fiha min mula'amatin nafsi wa husul syahwatiha wa in kanu ya'rifun wa ya'lamun ma fiha min dzul. Kenapa? Ya karena nafsu selalu ngajak gitu toh. Menentang, melanggar, mencari mana yang bebas, mana yang enak, mana yang free, ya. Nggak mau, nafsu itu dikekang, nggak mau, gitu. Padahal secara pikiran, akal pikiran mereka itu tahu kalau melakukan ini adalah kehinaan bagi saya. Ketika melanggar perintah Allah, apa? Mengkonsumsi minuman keras, misalkan berbuat perzinahan, bermain judi. Dia tahu kalau ini semua adalah kehinaan. Ini membuat saya hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itharan limuwafaqati tab'i wa raghbatan fi nailil hadzi al-ajilil khasis. Mereka lebih mendahulukan mana yang enak sesuai dengan hawa nafsunya. Kenapa? Karena keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang lezat, yang enak, al-ajil, yang segera, yakni yang di saat itu dia inginkan, al-khasis, yang sangat kotor. Ya. Jadi kenikmatan yang al-muajjal, yang apa? Yang segera, yang sesaat. Lebih terdorong ke situ, kepleset ke situ. Tidak memikirkan dia bahwa itu adalah yang membuat dia hina dan rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi gitu. Kata beliau, mereka orang-orang yang ahli taat, ahli takwa kepada Allah, itu orang-orang mulia. Ya. Mulazamah terhadap taat dan takwa kepada Allah susah, sulit. Kenapa? Karena nafsu selalu mengajak kepada pelanggaran. Ya. Mending makan yang haram daripada lapar. Sudah ngurus sudah. Tidak kuat dengan lapar. Sikat yang haram. Kepingin makan enak, kepingin tambah kekayaannya, sikat yang haram. Ya. Waktu sholat, tidak sholat. Kenapa? Pengen tidur, berat rasanya untuk bangun. Waktu sholat, tidak sholat. Kenapa? Bingung sama toko. Eman, sayang kalau ketinggalan 3-4 pelanggan ini sayang. Jadi biar sholatnya nanti aja. Sholat duhur, waktunya sholat duhur emang nanti. Kenapa? Ini ngurusin banyak pelanggan datang. Ya, yang di kantor ya gitu. Ya, mungkin rapat atau apa sampai wis nggak ngurusi sholat. Ya, mendahulukan apa? Rapat, pekerjaan. Yang di sawah mungkin juga gitu. Ya, sampai sholat duhur nggak dikerjakan. Sampai sholat asar juga gitu. Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawinya. Kenapa? Karena mungkin takut lapar, karena mungkin kepingin tambah kaya, sehingga kewajiban-kewajiban dari Allah ditinggal. Ya toh? Akhirnya sholat duhur, asar, maghrib, isya digabung jadi satu. Sholli fardhu adzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, rombongan lillahi ta'ala. Orang kayak gini. Kenapa? Ya karena itu kepingin ini, kepingin itu. Jadi keinginan-keinginan nafsu ini yang dikejar sehingga melupakan taat kepada Allah. Wa'lam, kata beliau, anna mithala, ketahuilah sesungguhnya
permisalan orang-orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu permisalannya seperti apa? Min abidil malik, seperti seorang budak yang dimiliki oleh seorang raja. Para budak yang dimiliki oleh seorang raja. Jadi raja ini punya budak banyak. Abid jamak dari abdun. Ya. Abidun itu jamak dari apa? Abdun. Ya, jamaknya abdun itu ada dua. Ada abidun, ada apa? Ibad. Ada ubad. Ubad itu ahli ibadah. Kalau ibad itu jamak. Alladzina hum umana'uhu ala asrarihi wa khazainih. Yang mana para budak ini, budaknya raja ini adalah orang-orang yang diberi amanat oleh rajanya untuk membawa asror, rahasia-rahasia raja tersebut, wa khazainihi, ya, barang-barang yang dimiliki oleh raja, wal waqifuna baina yadayhi fi hadratihi limunajatihi wa khususi khidmatih. Dan para budak ini mereka selalu berdiri di depan raja mereka, ya, untuk berkhidmah kepada raja tersebut, melayani raja itu. Wa tanfidhu umurihi as-sadirati minal hadratil khassah, dan melaksanakan segala perintah yang berasal dari raja tersebut. Faman yakunu a'azza min haula'il 'abid alladzina hum bihadhil manzilati minal malik walillahil mathalul a'la. Maka sekarang siapa di antara budak-budak ini yang paling mulia, yang paling disukai oleh raja tersebut? Jadi semua budak ini dikasih tugas sama rajanya, dikasih tugas, dikasih pekerjaan, yaitu melayani raja ini, menjadi para pelayannya raja itu. Pelayan mana yang paling disukai raja, yang paling disenangi? Ya pelayan yang paling baik di dalam melayani, yang tidak banyak melanggar. Ya. Ada pelayan yang mendahulukan yang lainnya, sohibnya didahulukan. Melanggar rajanya, sohibnya didahulukan. Ya. Kalau rajanya itu manusia, kalau tahu ya dihukum. Nah, ini permisalan yang jadi raja ini Allah Ta'ala. Semua manusia adalah budaknya Allah, hambanya Allah. Ada di antara mereka yang bertugas di sini, bertugas di bidang ini, di bidang itu, macam-macam, sesuai dengan takdirnya Allah. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi santri, ada yang jadi ini dan itu macam-macam. Semuanya yang paling disukai sama Allah, yang paling dicintai Allah, siapa di antara mereka? Yang paling taat, yang paling amanat di dalam mengemban pekerjaannya, mengemban tugasnya. Ya. Nah, itu adalah contoh, ya, permisalan. Wa ahlu asyahwat wal ghafalat wal mukhalafat famithaluhum min ibadillah ta'ala mithalu ba'di abidil malik alladzina yaj'al ilaihim siyasatad dawab wa kinasatal akdzar wa asbahu dzalik minal a'malil khasisah al mustaqdzarah. Ya. Jadi raja ini juga punya hamba-hamba yang atau budak-budak yang rendahan, ngerti? Punya ajudan dua macam raja ini. Ada yang ajudannya itu yang kelas, ya. Ajudan yang kelas ini tugasnya kan banyak. Oh, ente ngurusi ekonominya rakyat, ya. Ente ngurusi pendidikannya, ente ngurusi bangunannya, ente ngurusi. Lah ini pekerjaan yang kelas, yang tinggi. Yang sebagian lagi
adalah ajudan yang rendahan. Ya. Budak-budak, hamba-hamba yang rendahan. Apa? Ngurusi sapi tank. Apa sapi tank itu? Barokahnya itu orang apa? Sisa tempat kotoran, ya, nyapu sampah. Itu ada kan budak-budaknya raja yang kayak gitu. Nah, hamba-hamba Allah ini yang taat kepada Allah adalah yang kelas-kelas, punya pekerjaan itu mulia gitu loh, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli ma'rifah, tidak maksiat, taat, takwa kepada Allah, mulia. Yang ini kotor, ya. Di sekelilingnya dia hal-hal yang kotor. Itu permisalannya. Nah sekarang kita diajak mikir sama beliau. Fangzur farqama bainal fariqain. Tentukan diri ente. Ente kepingin jadi pekerja yang kelas, ya, premium, ya, atau yang rendahan. Ya. Yang rendahan ini ente ngurusi sampah, ngurusi kotoran, ngurusi ya hal-hal yang tidak enak gitu loh. Ente pilih sekarang. Kalau ente ngurusi hal-hal yang mulia, yang kelas tadi, berarti ente min ahli ta'ah. Kamu harus jadi orang yang taat kepada Allah, harus jadi orang yang berilmu, harus jadi orang yang takwa kepada Allah. Kalau nggak mau belajar, nggak mau taat, nggak mau patuh terhadap Allah, berarti ente memilih bagian orang-orang yang ngurusi hal-hal yang kotor, ngurusi hal-hal yang rendah. Apa? Berzina kotor, berjudi rendah, minum-minuman keras hina. Ada. Pokoknya setiap melanggar Allah itu adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang rendahan, hal-hal yang hina. Ya. Pilih untuk dirimu sekarang. Kau mau milih mana? Milih jadi orang yang mulia, cari kemuliaan-kemuliaan itu, kejar. Atau kepingin jadi orang yang rendah, yang kotor. Ya sudah, tinggalkan kemuliaan ini, biar orang lain yang milih ini. Tinggalkan ilmu, tinggalkan taat, tinggalkan takwa. Wis, anak kepingin sing ta'anas, yang enak-enak tok. Tidak ngurusi sama taat kepada Allah, takwa kepada Allah, tidak ngurusi. Sama ilmu wis capek, capek ya. Mumet ya, pusing, hafalan ini ya, belajar pusing, tidak mau. Berarti ente pilih apa? Farid, golongan orang-orang yang rendahan. Tidak mau belajar. Ya, bodoh, tidak ngerti apa-apa. Tidak mau taat, melanggar tok di sini kepada perintah Allah. Milih hal-hal yang kotor. Nauzubillah. Wa lam annahu law lam ya'idillahu ta'ala ahlal ma'rifati bihi wa ta'ah lahu wa taqwa bima wa'adahum minal karamati fid daril akhirah lakana ma'atum fid dunya minasyarrafi war rifati wal izz wal jalalati indahu ta'ala wa inda ibadihi kafiyan lahum wa nihayatan fi jazaihim wa mathubatihim. Ketahuilah, kata beliau, kita diajak mikir. Seandainya Allah tidak menyiapkan, tidak memberi janji kepada para ulama, ahli ma'rifah, orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, dengan janji-janji Allah, apa? Karamah fid daril akhirah, kemuliaan di akhirat nanti. Seandainya di Al-Quran nggak ada ayat-ayat yang memberi janji kepada kita. Apa ayat-ayat? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ayat-ayat tentang jaminan-jaminan kebahagiaan, kemuliaan di akhirat seandainya nggak ada. Jadi orang yang taat dan takwa, ahli ilmu itu di akhirat tidak dapat apa-apa. Seandainya kayak gitu, kata beliau. Maka apa? Lakana ma'atum fid dunya minasyaraf, maka apa yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka di dunia dari kemuliaan,
kedudukan, dan keluhuran di sisi Allah, di mata Allah, itu udah cukup. Jadi seandainya di akhirat mereka tidak dapat apa-apa, udah cukup. Kenapa? Karena orang yang taat itu mesti mulia. Hatta misalkan tidak masuk surga, itu sudah mulia gitu. Paham ya? Dengan ente menjadi hamba Allah yang taat, berilmu yang taat, itu sudah kemuliaan yang mansub, yang nisbi, yang dinisbatkan kepada kamu. Dengan orang maksiat kepada Allah, seandainya tidak dimasukkan neraka, itu sudah merupakan kerendahan, kehinaan yang secara otomatis bernisbat kepada kamu. Tidak usah dimasukkan neraka wis. Anggap surga neraka nggak ada. Orang yang baik itu mulia dengan kebaikannya. Ya, tidak ada neraka. Orang yang ahli maksiat, orang yang kejam, orang yang kriminal, itu sudah rendah dengan sendirinya. Gitu. Apalagi Allah Ta'ala berjanji gitu ya, orang yang taat masuk surga, orang yang maksiat neraka. Kehinaan yang paling dahsyat adalah ketika orang sudah dimasukkan neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi itu intinya, beliau mengajak kita apa? Fata'ammal rahimakallah. Maka renungilah, semoga Allah merahmatimu, wa ahsinin nazar fihi wallahu al-muwaffiq, dan semoga Allah Ta'ala selalu memberi kepada kita petunjuk dan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang taat dan takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi mengajak kita untuk berpikir ya. Dan ini berhubungan dengan yang sebelumnya, fasal yang sebelumnya dijelaskan kan. Di minggu yang lalu kita membahas bahwa di alam semesta ini Allah buat macam-macam. Allah buat macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang fasik, ada orang yang macam-macam dengan segala macamnya manusia. Nah, sampai-sampai di sebuah hadis kemarin, di hadis qudsi ya, Allah mengatakan, saya menciptakan kebaikan dan keburukan, dan saya ciptakan setiap kebaikan itu ada orangnya, dan keburukan juga ada orangnya. Paham enggak maksudnya ini? Jadi kebaikan itu mesti akan ada orang-orang yang minat dengan kebaikan di zaman seburuk apa gitu. Paham? Seburuk-buruknya zaman, sejelek-jeleknya zaman, kathuro al-fasad ya, wal ma'asi wal fitnah wasyurur, sejelek-jeleknya zaman, mesti di situ ada kebaikan yang diminati oleh orang-orang yang baik. Pasti. Sebaliknya juga gitu. Sebaik-baiknya zaman, di situ kebaikan menguasai lebih banyak dari keburukan. Hidayah, petunjuk dari Allah banyak di zaman tersebut. Mesti ada apa? Kejelekan yang diminati oleh orang-orang yang jelek. Di zaman Rasulullah, sebaik-baiknya zaman siapa? Zaman Rasulullah. Apakah di zaman Nabi itu nggak ada kejelekan? Pikiran sekarang. Ada orang-orang jelek, dan kejelekan itu juga diminati oleh orang-orangnya gitu loh. Iya. Sejelek-jeleknya zaman, zamannya siapa? Mungkin di akhir zaman-zaman akhir. Ya. Maasi, kejelekan-kejelekan, maksiat, ya, itu sangat merajalela, tapi mesti ada apa? Kebaikan yang diminati oleh orang-orang yang baik. Jadi ente pilih sekarang. Ente mau hidup di zaman apa? Ente pilih. Ente mau minat kepada yang baik-baik, berarti alhamdulillah saya dijadikan oleh Allah orang yang senang minat dengan kebaikan, berarti saya orang baik. Ya.
Apabila ente mau hidup di zaman apa aja, mungkin zaman yang paling baiknya zaman, tapi di situ tidak kosong dari kejelekan dan ente seneng dengan yang jelek, minat dengan hal-hal yang jelek, khalas, berarti ente orang yang ditakdirkan jelek, ahlas syar. Itu zaman. Tempat juga gitu, makan. Ente mau tinggal di tempat mana? Tempat yang paling jelek, di situ mesti ada kebaikan yang masih ada peminatnya. Sebaliknya juga gitu. Ente mau tinggal di tempat yang paling baik, di situ mesti ada yang jelek dan ada orang-orang yang senang minat dengan kejelekan. Kata orang Arab, ya, likulli baitin khala. Setiap rumah itu ada apa? Ada apa? Khala itu apa? Kamar mandi. Sebersih apapun mesti ada tempat kotor di situ. Ya, dan ada orang-orang yang seperti itu. Jadi gimana? Yang menentukan itu hakikatnya ya kita sendiri. Kita mau tinggal di mana aja, di waktu zaman mana aja. Ya. Tergantung kitanya. Mau jadi orang baik, senang hal yang baik, atau mau jadi yang buruk, senang dengan hal yang buruk. Ya. Kadang orang mikir gini, gimana ya kalau anak hidup di zaman Rasulullah, di Madinah, hidup di zaman Nabi, ya sholat sama Nabi, ya berjuang bersama Nabi. Di sana tidak mungkin gini, tidak mungkin gitu. Ada orang yang menghayal kayak gini. Sof ente, ya ente kira hidup di zaman Nabi itu tidak susah, tidak berat. Jangan-jangan ente tidak ikut Nabi malah ikut Abu Jahal. Ente termasuk kafir Quraisy ternyata. Termasuk Yahudi yang naudzubillah min dzalik. Jadi tidak gampang gitu. Artinya kita selalu berdoa kepada Allah, ya man wafaqa ahlal khairi lil khair, wafiqna lil khair wa inna alaih. Ya, itu selalu berdoa. Nah, oleh karenanya kita tahu dunia ini macam-macam orangnya. Intinya nanti terbagi menjadi dua. Ada yang fariq, ahli ta'ah, ahli ilm, ahli ma'rifah. Golongan yang berilmu, manfaat ilmunya, taat, takwa kepada Allah dan Rasul. Ada golongan yang kedua, tidak mau belajar, tidak punya ilmu, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Silahkan pilih. Nah, ya. Dan setiap zaman isinya ya dua ini. Setiap tempat isinya dua ini. Ada yang taat, ada yang patuh, ada yang melanggar, ada yang tidak patuh. Nanti mau pilih mana? Kalau jadi orang-orang taat, berarti ente orang-orang yang mulia di situ. Enggak rendah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang ahli ilmu yang manfaat, barokah ilmunya, menjadi ahlu ta'ah zahiran wa batinan fi sirri wal alan. Amin ya rabbal alamin.